Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Igusti Ayu Mitari, CGP Angkatan 11 Kabupaten Karangasem. Dan di video kali ini saya akan memperlihatkan aksi nyata saya menyampaikan diseminasi kepada seluruh staf guru di lingkungan SD Negeri 1 Selat. Selamat menyaksikan.
senyumnya yang ikhlas. Gimana kan ada apa ngomong sama? Senyum lebar atau mungkin kelihatan giginya, tapi santai, santai kayak gini.
tidak kapok, tidak takut sekolah seperti itu. Jadi alasan-alasan inilah mungkin menjadi dasar kita sebagai guru untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul dari anak kita. Baik, saya lanjutkan lagi. Nah, ke posisi kontrol restitusi. Jadi ini kita pakai sebagai studi untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul di siswa kita. Di mana posisi kontrol kita sebagai guru ada 5. Jadi tergantung Bapak Ibu yang mana ideal yang akan Bapak Ibu gunakan untuk memecahkan masalah yang timbul dari anak-anak didik kita. Yang pertama ada guru sebagai penghukum. Ujuk-ujuk panggil muridnya terus dihukum, disuruh berdiri di lapangan. Nah itu. Terus yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Gimana sih? Kan sudah Ibu bilangin. Nah, bahasa-bahasa seperti itu kan mungkin sudah sering kita gunakan untuk bisa membuat anak kita merasa bersalah. Terus yang ketiga, guru sebagai teman. Guru sebagai teman mungkin hal yang paling sering kita gunakan. Kita dekati, kemudian kita rangkul, kita usap-usap, karena sekarang sebenarnya kalau kita secara fisik menyentuh siswa itu sudah tidak dibenarkan. Nih, apalagi siswa-siswa yang sudah ke tingkat atas. Terus yang keempat ada guru sebagai pemantau. Nah, kita sebagai pemantau kesannya adalah sangat sangat kejam. Ya, pemantau bukan kejam. Harus misalnya kita pakai rubrik penilaian di checklist. Oh ini belum checklist. Kalau yang belum terpenuhi dikasih tanda kali seperti itu. Nah, yang ideal Bapak Ibu, ya guru sebagai manajer. Ya. Nah ini mohon disimak Bapak Ibu. Nah di sebagai manajernya di sana sudah dipaparkan apa kelebihan, apa kekurangannya. Nah, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini dari hal tersebut. Bukan saya lanjutkan. Ya. Dampak pada murid. Ya. Jadi dampak pada murid kalau kita menggunakan 5 posisi kontrol yang kita yakini bisa menyelesaikan masalah yang timbul di siswa kita. Jadi tadi saya usulkan yang ideal adalah posisi manajer. Jadi dari keterangan ini mungkin Bapak Ibu akan mendapat jawabannya. Nah, dari yang ideal adalah di posisi manajer. Dan Bapak Ibu, bisa saya lanjutkan atau mungkin ada hal yang akan didiskusikan dari 5 posisi kontrol, karena kita mungkin menjadi makanan sehari-hari menyelesaikan atau memecahkan masalah-masalah yang timbul di siswa kita. Yang mulai dari keberadaan manusia yang sedikit sekali. Yang itu mungkin di sekolah kita banyak kasusnya. Ini kita baca dari segi kasus yang kita lihat langsung dari peserta didik. Seperti contoh kita punya kelas 51 kayak Arjun gitu.
bisa nggak kira-kira seperti kita berteori sekarang ini kan idealnya seperti ini, kita berteori terus di lapangan bisa nggak kira-kira seperti itu. Nah, mungkin ini tugas dari wali kelas 5 juga mungkin bisa menerapkan dalam menghadapi kasus sebagai kasus yang telah dilakukan oleh Arjun dan termasuk juga kelas 3. Kelas 3 kita belum mendapatkan yang terakhirnya dan disulit sekali. Jadi Arjun dulu yang kita pakai contoh. Mohon mungkin ada biasa kemasukan yang bisa kita terangkan. Baik, dari pernyataan kepala sekolah mungkin juga sudah menjadi diskusi yang panjang kami di elaborasi pemahaman yang di instrukturnya adalah Ibu Purnama Sari. Jadi untuk prakteknya di lapangan kita memang sulit sekali untuk menerapkan hal-hal teori yang kita pelajari. Jadi mungkin sudah habis-habisan cara teori kita untuk mendisiplinkan anak itu, tetapi anak itu masih berulang-ulang membuat kesalahan. Jadi kembali lagi seperti sarannya instruktur, kita lebih banyak berdialog dengan pihak orang tuanya. Kemudian mungkin dari orang tuanya yang mengasih kita kebebasan, karena kita masih ada di lingkungan keluarga sekolah, ada komite. Nah, cari izin ke orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah bagaimana nih Bapak Ibu di sekolah, saya serahkan anak saya, kita bisa kombinasikan 5 posisi kontrol tersebut untuk mengatasi anak tersebut. Seperti itu. Jadi karena kebutuhan anak itu kita tidak sadari, jadi dia otomatis dia melakukan hal tersebut. Walaupun mungkin seandainya kita hukum dia tidak ada efek jerahnya. Jadi dikembalikan ke orang tuanya, dipanggil orang tuanya, diajak diskusi, kemudian kita cari jalan keluarnya melalui diskusi tersebut. Jadi orang tuanya memberi masukan karena kita tidak punya kita punya wewenang, tetapi kalau kita memaksakan, anak itu mungkin akan semakin menjadi-jadi. Ya enggak? Kenyataannya seperti itu. Arjun semakin kita kerasi, dia semakin menjadi-jadi. Jadi untuk motivasi dari dalam dirinya itu tidak muncul sama sekali. Entah nanti apa yang akan kita strategi apa, terutama mungkin tanggung jawab saya sebagai guru agama, agar kembali dia sadar diri, istilahnya seperti kata ibu tadi, ada motivasi dari dalam dirinya untuk berubah. Nah, kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau di muridnya itu tidak ada niat atau motivasinya untuk berubah. Mungkin seperti itu, Bu. Ada yang lain mungkin Bapak Ibu? Nah, jadi memang kita dilema. Anak kita berulang kali berbuat kesalahan yang melanggar aturan atau kesepakatan yang sudah kita buat. Tetapi kita diidealkan untuk berada di posisi manajer. Nah, untuk prakteknya di lapangan seperti kata saya tadi, mungkin itu bisa kita kombinasikan. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin dari pengalaman Ibu GB kita ada mungkin tambahan bagaimana agar hal yang kita yakini atau kita sepakati di manajer bisa mempan kepada anak tersebut. Ada Bu Koma? Ya, ada tambahan? Iya. Terima kasih. Jadi seperti itu. Nah, kemudian maaf, mungkin saya akan membawakan materi karena materinya banyak, jadi poin-poinnya saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Nah, ini ada lagi salah satu pemecahan cara kita menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dari
bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi perkembangan anak itu berproses di dalam, kita anggap adalah dia berproses di dalam pembelajaran, yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Jadi dia akan mau berubah menurut teori ini, ya. Dia akan mau berubah, tetapi berubahnya dari dalam dirinya sendiri. Terus yang kedua ada namanya, nah ini beberapa pertanyaan yang mungkin kita bisa ajukan kepada anak didik kita, atau beberapa alasan yang bisa kita pakai untuk menanyakan kepada anak didik kita yang melakukan kesalahan. Nah, terus yang kedua ada namanya validasi tindakan yang salah. Pasti ada alasan. Kenapa dia seperti itu? Nah, dia itu tidak saya gini, dia bilang saya terbawa di dalam permainan Mobile Legends katanya, sampai terbawa saat saya sembahyang. Demikian Bapak Ibu. Jadi validasi tindakan yang salah, di mana di sana kita berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi setiap pribadi perilakunya dia berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Dia akan mungkin kalau kita mungkin destinasinya kepada orang tua, jadi orang tua akan membuat strategi bagaimana anaknya agar tidak seperti itu lagi. Jadi kita tidak bisa pungkiri bahwa kita tidak bisa sepenuhnya mendidik anak-anak mereka di sekolah. Di sekolah hanya beberapa jam, tapi yang lebih banyak adalah di rumahnya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah ini mungkin bisa dari pernyataan ini Bapak Ibu membuat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada peserta didik kita yang melakukan kesalahan. Kemudian yang ketiga, nah ini yang kita buat dari awal, membuat keyakinan kelas atau keyakinan yang kita yakini dan sepakati. Keluar. Ya, jadi bisa pertanyaan kepada siswa kita yang melanggar. Demikian Bapak Ibu, dari keyakinan kelas sekolah yang sudah saya paparkan, ada mungkin saran atau mungkin bahkan pertanyaan yang menjadi hal yang kurang sepakat atau setuju, bisa kita diskusikan. Ada Bapak Ibu? Pak Ketum? Mungkin bapaknya ada urusan yang penting, jadi beliaunya keluar tanpa jadi demikian Bapak Ibu. Apakah bisa saya lanjutkan? Nah, ini refleksi kita hari ini.
budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan konsep-konsep inti seperti ini. Ya, 6 pemecahan atau cara yang harus kita pahami sebagai seorang guru. Nah, demikian Bapak Ibu mungkin materi yang saya diseminasikan ini adalah materi yang saya dapatkan di dalam pendidikan guru penggerak di modul 1.4. Jadi demikian materi yang sudah saya jelaskan. Kalau dari Bapak Ibu punya saran, punya pertanyaan, bisa Bapak Ibu diskusikan di hari ini agar memperlengkap apa-apa yang menjadi tugas saya pada hari ini. Ada Bapak Ibu pertanyaan dan diskusi? Yang lain? Beda Bapak Ibu? Terima kasih atas waktunya. Om Swastiastu. Baik, Ibu selaku narasumber pada hari ini, apa yang tadi disampaikan sudah bagus sekali itu, tapi ada yang ingin sampaikan juga kepada Ibu. Nah, terkait sekolah kita ini, Bu, semua teori yang sudah kita dapatkan sudah kita terapkan, Bu. Mulai dari disiplin positif, motivasi, perilaku manusia, keyakinan kelas, sekolah, dan kita sudah terapkan semuanya ini. Tapi pada faktanya, Bu, di lapangan anak-anak kita masih belum bisa untuk berdisiplin, Bu. Makanya setiap upacara juga banyak anak-anak yang kurang disiplin. Belajar pun dan bermain pun anak-anak kita lihat ini faktanya, Bu, belum bisa disiplin. Nah, kira-kira bagaimana solusinya, Bu, supaya anak-anak kita dengan menerapkan apa yang kita dapatkan di sini, anak-anak kita di sekolah ini bisa disiplinnya lebih meningkat, Bu. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang luar biasa dari guru kelas 1. Jadi ada lagi mungkin pertanyaan yang kedua? Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Untuk hari ini kesempatannya sangat baik sekali mengenai apa yang bisa disampaikan dengan materi. Dan kita tadi kan sudah dibilang sama Ibu kepala sekolahnya juga yang sangat setuju sekali untuk menerapkan, istilahnya kalau ada permasalahan itu kita memberi sanksi yang mungkin konsekuensinya atau bagaimana. Berbagai macam kejadian di satu terutama ini kan sudah sering kita lakukan, maka kita bukan tidak bisa untuk menemukan solusinya itu tidak bisa sekali. Karena kenapa? Dari cerita anak-anak itu bisa beda, mungkin atau dilebihkan atau teman-temannya itu yang kurang atau bagaimana, karena di sini jadi gurunya bingung ya. Sama seperti tadi, mana yang dibilang kita benar atau salah ya, apa namanya, mimik mukanya itu datar semua, jadi kita susah sekali untuk menemukan gitu. Jadi kalau bisa Niki coba kita membuat kesepakatan untuk memberikan sanksi yang bukan berarti gimana maksudnya, atau ada disiplin atau bagaimana pemanggilan orang tua, sama seperti waktu kejadian sama Pak aslinya ya, kita sudah tahu terus dipanggil orang tuanya itu, bahkan orang tuanya itu tidak datang. Nah, apa alasannya? Kan ini dia juga gimana, mungkin pergaulannya di rumah atau bagaimana dari orang tua di sana, kita jadi bingung jadinya punya ini. Agak susah sekali untuk menerapkan. Kalau kita keras mungkin memberi sanksi
sini kita kan berbeda-beda seperti itu. Itu memang agak menjadi polemik di satu saat, terutama masalah kehilangan uang itu sangat riskan sekali, dan juga biar tidak menjadi kebiasaan dari siswa-siswi kita. Terima kasih atas waktunya. Waktu yang kembali. Baik, dua pertanyaan yang luar biasa yang sebenarnya itu adalah sebagai PR kita semua. Jadi kembali mungkin saya ke teori, Bapak Ibu. Jadi yang kita pakai memecahkan itu pembuatan kesepakatan. Nah, kalau kita membuat kesepakatan itu datang dari siswa itu sendiri dengan konsekuensi yang kita sepakati juga dengan siswa itu sendiri. Jadi kalau kita membuat kesepakatan satu arah, kita guru saja yang menentukan, misalnya kesepakatan sekolah, rambut harus gini, harus pakai pita. Dia tidak memahami dan menyadari, sama juga bohong. Dia tidak akan merasa bersalah atau berdosa karena dia tidak merasa memiliki kesepakatan itu. Jadi itu mungkin salah satu pernyataan saya. Jadi Bapak Ibu wali kelas, kalau kita membuat kesepakatan kelas itu tolong diusahakan dari usulan anak itu sendiri. Dan dia keluar dari dalam hati nuraninya anak itu sendiri. Karena kalau sudah dia yang menyetujui dan menyepakati, otomatis dia akan merasa bersalah kalau melanggar. Nah, mungkin dalam prakteknya kita sadari bahwa anak kita itu kurang memiliki pemahaman dalam etika budi pekerti. Etikanya kita sadari anak-anak kita masih sangat kurang sekali. Ya, jadi mungkin besar-besar kita tulis di papan atau mungkin dia tidak akan melaksanakan hal tersebut. Dia anggap angin lalu. Nah, kembali mungkin bagaimana kita sebagai guru, Bapak Ibu guru, kita jadikan diri kita dulu sebagai teladan, contoh pada anak-anak kita. Kita yang menjadi contoh pada anak-anak kita. Kalau kita sudah rutin atau terus berkelanjutan memberikan anak-anak kita contoh teladan, otomatis anak kita akan mengikuti apa yang kita lakukan. Jadi kita adalah sebagai public figure di sekolah dulu. Kita dulu gurunya yang konsisten melakukan hal-hal yang menjadi kesepakatan kita di sekolah. Kita tidak hanya sebagai pemantau, tapi kita juga harus melaksanakan kesepakatan yang kita buat. Mungkin seperti itu. Karena kita diketahui oleh anak didik kita tidak konsisten, bodoh apa ibu itu, misalnya harus hindari. Kan seperti itu mungkin anak kita. Nah mungkin itu Bapak Ibu. Jadi kita memang dilema karena di lapangan anak kita mungkin di luar jangkauan batas teori yang akan kita pakai untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka ciptakan. Tetapi kalau kita sadar bahwa anak-anak kita itu adalah pribadi-pribadi yang unik yang bisa menjadi satu hal yang menarik untuk kita bisa mengatasi, kita akan kembali sadar. Itu adalah kewajiban kita sebagai guru. Jadi kita akan merasa tergugah dan merasa tidak terbebani untuk menuntun anak-anak kita, bukan hanya menuntun anak-anak kita sesuai hal yang apa menjadi tujuan kita semua. Jadi menjadikan warga SD Negeri 1 Selat menjadi warga yang mempunyai budaya positif, yang berdisiplin positif. Mungkin seperti itu Bapak, atau mungkin ada yang mau menambahkan dari Bapak Ibu atau Ibu Kepala Sekolah dari pernyataan saya.
asli Bali, Ubud. Ini kayak maaf cerita sedikit mungkin agak melenceng, tapi nanti akan sampai juga ke sana. Beliau namanya Ibu Ketut Lasmi, dosen IB yang juga berkecimpung dalam penyusunan kurikulum merdeka di kementerian. Beliau cerita bagaimana beliau menginginkan profil pelajar Pancasila itu muncul dari kesadaran, berarti dari disiplin positif anak-anak kita. Tinggal guru bagaimana mengarahkan. Tapi di atas meja, di lapangan dengan di atas meja jauh berbeda. Jauh berbeda. Jadi mereka yang di atas meja menginginkan hal seperti itu, kita yang berhadapan langsung dengan peserta didik berbeda. Oleh karena itu, sekarang bagaimana guru itu menyikapi belajar di kelas, ayo kita komitmen. Jadi di sini perlu berkolaborasi bersama kita, itu yang pertama. Mari kita berkolaborasi bersama-sama mengawasi peserta didik kita sebagai contoh. Anak-anak berbaris di lapangan, ayolah wali kelasnya semua dampingi anak-anaknya. Kalau sekarang mungkin sudah putra-putra, putri-putri, ayo yang putri di depan, di belakangnya putri, yang putra di depan, belakangnya putra. Tanpa kita membahas hal-hal yang lain, kita berbaris ya berbaris, awasi anak-anak. Nah, ini memerlukan kolaborasi di antara teman-teman kita. Mungkin ada teman yang belum datang, yuk diawasi juga kelasnya seperti itu. Anak yang salah, satu orang yang salah melanggar, ayo kita bersama-sama, bukan menghukum, bukan menghakimi, kan? Ayo kita bersama-sama mengatasi masalah tersebut. Misalnya yang melarang anak tersebut bermain kertas, tapi bapak ibu guru yang melihat anak-anak bermain kertas ternyata nengokan. Makanya mereka kalau kepala sekolah sudah datang, mereka baru mengerjakan masalah seperti itu. Tapi saat yang tidak ada, mereka akan merasa bebas. Nah, ini yang harus kita tanggulangi bersama-sama. Ada dan tidak ada kepala sekolah di sekolah yang tetap berharap bapak ibu tetap mengawasi anak-anak tersebut. Yang kelas berapa kalau bapak ibu sudah lihat, tidak ada pikiran, oh itu murid saya, oh itu bukan murid saya. Nah, ini bersama-sama murid kita. Sanalah kita berkolaborasi dalam menyikapi masalah-masalah sekecil apapun itu. Soalnya bapak ibu ya sampah, kita kan biasa memungut sampah kayak tadi jam lihat patut sampai ngambil sampah. Kenapa kita tidak arahkan anak itu yang mengambil? Bagus kita menjadi contoh. Tapi anak-anak di sini cuek, kira-kira nyampak keliling, nanti santai yang baik-baik. Nah, itu yang terjadi di sekolah kita. Bahkan mereka kelas 6 saja tadi kan sudah kasih tahu di sini belum bersih, di sini belum bersih. Itu berarti kesadaran dengan tugas dan tanggung jawabnya belum ada. Itu kolaborasi menjadi sangat erat. Kemudian komitmen itu yang penting, komitmen kita bersama-sama mau dibawa kemana sih anak-anak kita. Untuk menjalankan komitmen ini ada di kelas lingkungan yang terkecil, tidak bisa satu sekolah, tidak bisa. Di lingkungan terkecil dulu di kelas bapak ibu, bagaimana sih metode bapak ibu, strategi bapak ibu untuk mendiamkan anak saat belajar. Ya, dia sadari konsentrasi anak-anak kelas 1, 2, 3 itu hanya 15 menit. Setelah itu sudah kuliah. Gimana metodenya bapak ibu sekarang untuk membuat kembali konsentrasi anak-anak, moodnya untuk belajar dan jus. Inilah diperlukan komitmen kita bersama-sama. Yang ketiga, pengawasan, kolaborasi dan komitmen itu harus kontinu bapak ibu, tidak terputus. Kami oleh 6 minggu sekian lebih itu anak-anak bolak-balik jadinya. Mereka kadang-kadang kebingungan. Yang menghukum anak-anak ini untuk merenungi, nanti ada yang mengeluarkan, ada yang menyuruh, ya silakan ke kelas. Di sini kebingungan mereka. Nah, kemudian hal-hal yang lain, mari kita berikan kebebasan anak-anak kita, tetap kita berikan kebebasan, tapi kebebasan yang bertanggung jawab. Mereka bebas belajar, tapi
ayolah disiplinnya, tetap mulutnya bagaimana, karena anak-anak di sini juga bicaranya jangan kasar-kasar sekali. Jebakan, cicit, cahaya, setan, semua warga yang sering dengar kadang-kadang mari cakapin mulai. Nah, mari kita bersama-sama Bapak Ibu yang untuk secara kontinu lah mengawasi mereka. Kita memasang komitmen atau memunculkan komitmen dalam diri kita dulu sebagai contoh, menjadi contoh untuk anak-anak. Misalnya Bapak Ibu buat kesepakatan jam berapa sih harus kita sampai di sekolah. Itu contoh kecil saja. Oh jam 6.30 kita sudah sampai di sekolah. Bapak Ibu baru jam 7.30 ada di sekolah. Kan tidak mungkin juga anak-anak tidur. Ini dia berkenaan masuk. Tadi berkenaan anak di sekolah, murid-murid. Itu pemikiran orang tua. Mudah-mudahan dia sudah terangkan guru tiket, selaku kepala sekolah. Jadi kita taati, Bapak Ibu dulu komitmen, saya tiket jam berapa sudah di sekolah. Jadi kan yang lingkungan sibuk, semua juga sibuk ya Bapak Ibu nih. Kalau di rumah, apalagi ibu-ibu, pekerjaan kita di rumah itu tidak akan pernah selesai kalau kita tidak bisa memanage. Gimana caranya Bapak dan Ibu mengambil waktu jam 6.30 sudah ada di sekolah, sehingga orang tua itu percaya untuk kita, pada kita bahwa anak-anaknya pernah di sekolah. Dan yang paling penting itu mari kita bersama-sama satu kata, satu kesepakatan, kita dulu membuat kesepakatan apa sih yang harus kita lakukan, mau dibawa kemana sebetulnya kita tadi. Kemudian pembinaan yang sudah kita sepakati, ayo kita laksanakan, jangan hanya sekedar lewat seperti itu. Nah itu mungkin dari yang sedikit, jadi waktu yang sangat luar biasa ini, sehingga nanti kita bisa laksanakan posisi kontrol itu, kemudian menyadari kebutuhan dasar manusia itu apa, sehingga hal-hal inilah yang menjadi pedoman kita nanti dalam pembinaan. Mungkin yang kemudian maksudnya mohon maaf bila terlalu panjang dan yang terlalu. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah atas masukannya dan mungkin semacam saran yang harus kami lakukan sebagai strategi untuk mewujudkan lingkungan kita yang selalu berbudaya positif. Karena sebagaimana kita ketahui adalah budaya positif itu adalah salah satu hal yang sangat penting untuk kita terapkan di lingkungan kampus kita. Jadi seiring dengan berakhirnya saran dan masukan dari kepala sekolah, jadi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah menyimak dengan antusias materi yang saya bawakan. Kalau ada salah kata ataupun kalimat saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu guru, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata yang tutup dengan para Santi. Oh, Santi, Santi, Santi. Oh, terima kasih Bapak Ibu. Demikian aksi nyata saya tentang diseminasi budaya positif di lingkungan SD Negeri 1 Senap. Semoga menginspirasi. Salam guru penggerak. Semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan.